sih sampai saat ini menurut penilaian Prof. Silas yang ahli tata kota, pemerhati
Ya, terima kasih. Selamat malam. Masih berlanjut untuk sesi 2 saya Wahyu Widodo. Saat ini ganti saya ada tamu penting. Pak Kresna, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah. Satu lagi sahabat saya dulu saya sering ketemu karena urusan kepenyiaran. Mas Rohim, saya panggil Mas karena masih muda, lebih muda dari saya. Apa kabar, Yudi? Assalamualaikum, Alhamdulillah. selamat malam. Waalaikumsalam. Gitu. Lama nggak ketemu ini. Habis nonton debat terakhir tadi. Ya, langsung saja karena waktu kita juga gak banyak karena kita memang terkait dengan pilkada tanggal 9 kita membangun konsideran perhatian publik agar kedepannya memilih pilihannya yang benar, optimal, mendukung Surabaya perkembangannya memang pada track yang semestinya tumbuh menyejahterakan warganya. Tema besarnya keberlanjutan, kota yang berkelanjutan. Pak Kresna, apa saja yang hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh warga Surabaya sekarang itu seperti apa dan kedepannya bagaimana gitu ya agar Pak Kresna bisa memberikan informasi panduan ke publik memilih memimpin kota ke depannya secara tepat sesuai hati nurani. Ya, salah satu yang penting itu kalau memang memahami dinamika perkotaan itu tidak mudah ternyata, ya. Jadi ya mulai istilah-istilah, mulai apalah angka-angka ya. Jadi misalnya di debat tadi itu ada banyak hal yang sebetulnya itu mentertawakan gitu ya. Bandingkan PDRB-nya Surabaya sama Kediri gitu. Oh, besar Kediri. Kalau dihitung per kapita orang Kediri lebih makmur. Loh, itu kan konyol karena tidak ngerti bacanya gitu. PDRB Kediri tinggi kan ada gudang garam, tapi pabriknya kan tidak hanya di Kediri, ya. Jadi ini memang pemahaman-pemahaman ini menjadi sangat rancu dan saya minta maaf. KPU-nya atau Bawaslu-nya juga tidak berusaha menengahi, maaf ya, moderatornya lebih tidak ngerti lagi gitu ya. Jadi akibatnya penyesatan itu terjadi dalam debat gitu ya, nunjukkan indeks pembangunan kesehatan bandingin Surabaya sama Nganjuk sama apa. Loh, ini kan persoalan serius karena angka itu dicopot dari bukunya BPS ya, terus dibandingkan ini gede ini kecil gitu. Oh, ini kenapa, apa hambatannya? Ketidakcerdasan ini menyesatkan banyak orang ya, tanpa harus membela siapa yang benar apa enggak. Tapi kalau menggunakan angka-angka statistik tanpa sadar, tanpa ngerti, dan merasa benar, waduh itu yang paling bahaya. Ya. Dan kita dihadapkan pada situasi di mana menggunakan angka itu dipakai untuk debat. Padahal mungkin platformnya nggak sama, ya. Tapi yang jelas kita tahu masyarakat itu merasakan sesuatu, ya. Secara sederhana saja kalau kita nggak usah ngitung-ngitung gitu, lihat pakai mata, menjalani kota, terus gitu melihat tipe atau jenis layanan-layanan publiknya, tentu Surabaya sangat maju, ya. Di mana ada kota yang dalam 10 tahun rata-rata pengeluarannya itu 3 kali lipat. Ya. Jadi kota Surabaya ini mengundang banyak orang dan banyak investor karena ada peningkatan
kapasitas belanja atau dalam bahasa sederhananya daya belinya naik 3 kali lipat. Ya. Dan ini ya mungkin tidak banyak yang mengkomunikasikan dan seringkali tidak menjadi kesadaran orang. Ya. Jadi harapan kita makin banyak warga kota itu merefleksikan apa yang dia rasakan dalam ya masa-masa lalu. Kedua, kita lihat pengakuan dan kehadiran lembaga-lembaga internasional memperhatikan Surabaya. Itu mungkin salah satu yang harus diakui itu tidak dan belum terjadi di periode-periode sebelumnya. Ya. Dan ketiga, prospek yang paling penting sebetulnya, tapi tidak banyak dibicarakan, adalah kebetulan kita ini berada di kawasan Jawa Timur yang mengalami bonus demografi yang pertama. Indikatornya apa? 70% penduduk ini adalah penduduk usia produktif umur 15 sampai 65. Ya. Dan kalau kita bandingin sama kota-kota lain se-Indonesia, tidak ada kota yang sebanyak itu orang produktifnya. Dan kebetulan tingkat pendidikannya itu relatif tinggi. Masa belajarnya itu rata-rata ya sudah di atas 12 tahun. Ya. Jadi ini tentu menguntungkan siapapun wali kotanya berkomunikasi dengan masyarakatnya jauh lebih mudah gitu. Ya. Dan ini akan memberikan ruang berkreasi, berinovasi yang gampang diterima oleh society gitu. Ya. Jadi yang penting kita melihat tantangan-tantangan ini belum banyak dimengerti, bahkan mungkin orang Surabaya sendiri ya yang lihat dia yang penting saya seneng gitu aja gitu ya. Tetapi secara umum kesempatan dimasuki investor, kesempatan kerjasama antar perguruan tinggi. Ya bahkan sekarang ini sudah dengar ada lembaga-lembaga asing tuh pengen bikin high school di Indonesia. Ya, kenapa? Ya negaranya kekurangan orang. Di sini kelebihan orang gitu. Ya. Dan tentu ada karakter-karakter yang menjadi inceran gitu loh, ya. Kalau kita masuk ke Hong Kong, kita masuk ke Malaysia, ya. Kita masuk ke Arab, anggapan bahwa orang Jawa Timur itu sangat nurut, sangat gampang diajarin, sangat tidak punya perlawanan-perlawanan kultural yang merugikan gitu, ya. Jadi ini tentu memberikan semacam kepercayaan bahwa kota ini secara langsung maupun tidak membawakan perilaku-perilaku global itu tidak aneh, tidak sulit, tidak menentang gitu. Dan ini tentu karena toleransi yang tinggi dan mungkin juga karena hadirnya industri itu paling lama di Surabaya dan sekitarnya, budaya industrinya lebih tinggi
dari budaya agriculture-nya gitu. Nah, ini mungkin mesti menjadi apa ya, perhitungan cara kita memperhatikan tantangan masa depan. Misalnya, hari ini kalau ditanya, sekitar 1 juta orang di kota Surabaya ini adalah orang yang sedang belajar. TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ya. Jadi sepertiga orang itu umurnya di bawah 20 tahun. Ya. Dan nanti kalau dilihat lagi, separuh penduduknya itu di bawah 29 tahun. Ya. Nah, potensi ini sekaligus itu tantangan masalahnya adalah mengalokasikan resources dengan cara yang strategik. Jadi isu-isu yang dikembangkan seputar pemilu belum banyak menyinggung urusan-urusan keunggulan, kemajuan, dan kalau nanti kita lihat unsur yang kita tidak banyak lihat di laporan statistik adalah partisipasi masyarakatnya sangat tinggi. Dan kalau partisipasinya tinggi, pasti juga cerewetnya tinggi gitu. Ya. Dan ini kan ya, ini lihat aja lah, hari ini tadi banjir dikit di mana-mana, di Facebook nulis gitu ya. Padahal setelah jam 10 gini orang tanya, masih banjir? Sudah enggak Nah itu busaan tulisanmu, gak wis kadung katanya. Nah itu contoh ya. Jadi bahwa kesan-kesan itu makin sangat reaktif dan seringkali ya itu dianggap apalah bagian-bagian yang ini. Nah, tapi kan dari kenyataan tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintahnya itu sangat tinggi, ya. Kunci tentang keberlanjutan link and match dengan sebelumnya. Kalau Pak Kresna bilang sebelum-sebelumnya udah luar biasa, PR kedepannya kan juga kalau di bawahnya nanti kinerjanya kelihatan dong, Pak. Berat sekali kan yang untuk pemimpin kota Surabaya ke depan. Karena selalu ada perbandingan gitu. Padahal gimana gitu loh. Ngomong banjir sedikit sekarang udah merasa suffernya luar biasa gitu. Ya, ini kan harus ada kalau kita pakai istilah yang agak ini, harus ada daya ungkit gitu ya. Daya ungkitnya harus tinggi dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi ya. Orang lain di kota lain ngantri KTP itu kan ya banyak ceritanya gitu ya. Di kita disurati, disuruh datang gitu ya, ya menjelang pemilu gitu. Nah ini contoh sederhana itu ya belum banyak kita lihat di kota lain gitu ya. Jadi layanan-layanan yang katakanlah menonjol gitu ya, dari sisi kesehatan, lansia dikasih makan, anak jalanan tuh ditampung di Liponsos ya. Lalu kalau tidak punya biaya bisa ngajukan ya. Istilahnya? Keterbukaan itu hanya karena kepedulian pemimpin kota gitu ya. Kalau cuman kerja normatif, saya kira tidak akan maju secepat ini gitu. Ya. Ya, itu yang tantangan yang berat. Mas Surohim, kalau sebagai peneliti partisipasi politik ini terkait dengan pilkada 5 hari lah, nggak sampai ya, 4 hari lagi. Ada PR besar tantangannya karena kita pada situasi pandemi. Yang jadi diskusi di internal kami itu tentang
angka survei gitu ya, lumayan gitu. Tapi kenyataan di lapangan juga kita masih deg-degan gitu ya, karena ketakutan pasti ada, kekhawatiran pasti ada gitu kan. Mekanisme apa namanya pencoblosan, saya pikir juga ada jadwal. Ternyata juga di lapangan tidak ada sesuatu yang konkret, prosedur yang cuman dipasrahkan ke petugas untuk penerapan protokol. Ada kekhawatiran tentang partisipasi politik nantinya di tanggal 9 untuk Surabaya, Mas Surohim. Iya. Silakan. Biasanya kalau pemilu kada di situasi normal, kita alhamdulillah masih punya angka 50-60% rata-rata di berbagai daerah. Memang agak berbeda angka partisipasinya jika dibandingkan dengan pemilu legislatif yang biasanya yang bertarung banyak, jadi angkanya lebih tinggi. Nah, pandemi COVID jelas memberi tekanan. Hampir di semua sektor itu bisa dikris 20%. Kalau kita ambil maksimal angka optimis 60, maka kalau dikurangi 20, kita punya angka 40%. Sementara KPU punya target yang agak tinggi ya, 70%. Jadi saya pikir angka moderat yang realistis bisa dicapai itu ya kisaran 40-45. Dan menurut saya jika penyelenggara sudah bisa mencapai itu kendati di bawah 50 ya sudah lumayan ya. Karena ini ada dua kepentingan besar yang hendak disinergikan. Satu, ini sama-sama hak fundamental kan ya. Satu hak memilih, hak politik. Satunya hak selamat kesehatan. Jadi menselaraskan dua kepentingan hak dasar. Dua-duanya ini hak dasar lalu dikompromikan. Jadi memang kita juga tidak punya pengalaman pemilu dalam konteks menyelaraskan dua kepentingan itu. Jadi ya ini menjadi pengalaman pertama. Dan saya sudah wanti-wanti berkali-kali kepada KPU supaya kemudian simulasi ditingkatkan, sosialisasi ditingkatkan, inovasi ditingkatkan. Bahkan ide-ide kita terkait dengan bagaimana membuat TPS berjalan, menjemput bola untuk kemudian bisa meningkatkan angka partisipasi, sebenarnya itu bagian dari kekhawatiran jangan-jangan nanti situasinya buruk lalu kemudian bisa dikris lebih jauh dari itu. Karena saya hanya membayangkan kalau angka partisipasi itu 30%. Dengan konteks masyarakat kita, masyarakat timur yang sebenarnya itu gotong royong, anut grup tinggi, lalu kemudian angkanya cuma 30%, sementara biaya yang dikeluarkan oleh negara demikian besar, menurut saya tentu sedih ya kita semuanya. Nah, supaya tidak menjadi catatan sejarah yang kelam dari angka partisipasi itu, karena kita nanti bisa berharap 40, syukur-syukur bisa bertahan sampai 50%, ya akhirnya penyelenggara ini yang kemudian harus ada progres yang lebih, ya, tadi yang sebagaimana dikatakan Mas Dodi, kesungguhan ya, simulasi itu sampai sekarang itu sedang dinantikan. Kira-kira TPS ini shift atau tidak, karena tidak ada opsi lain. Kita tidak punya mekanisme vote by mail, atau mungkin tadi TPS berjalan tadi juga tidak ada, apalagi kemudian e-vote juga tidak ada. Jadi semuanya bertumpu pada TPS, dan itu jelas ada faktor kerumunan kalau kemudian tidak disimulasikan dengan baik. Jadi ya tetap harap-harap cemas bagi saya, karena kita berharap dua kepentingan ini bisa dijalankan oleh penyelenggara, dan khususnya pemilu tidak menjadi klaster baru sebagaimana tadi yang kita khawatirkan. Tapi ya memang mengelola 500 orang di setiap TPS, ambillah 350 yang hadir di dalam satu waktu, jam 7 sampai jam 1, memang bukan sesuatu yang mudah. Itu yang kemudian kita, kalau mengingat di antara 10 orang di antara kita ini, pasti kalau kumpul begitu, 20 orang seperti ada OTD, nah ini 350 orang. Penyelenggara bagaimana, ini semuanya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang mungkin menurut saya memang harus betul-betul butuh kesungguhan semua pihak. Saya sih sebenarnya sangat berharap catatan sejarahnya menjadi indah, maksudnya. Jadi mensinergikan dua hal itu, hak dasar itu bisa terpenuhi dua-duanya.
Saya tadi sore ketemu salah satu pengurus kampung tempat lain, gitu ya, yang ketemu di kantor di Nagel. Ya, perhitungan beliau mengatakan kami harus ngurus 800 apa namanya pemilih, 800 di situasi seperti sekarang gitu. Itu yang juga tadi jadi perhatian pengurus-pengurus kampung gitu di wilayah tengah kota di Kupang. Meskipun secara kultural orang Surabaya itu sangat partisipatif, Ya. tapi kalau situasi ini, Mas Rohim, ini kan merugikan Surabaya karena ini sangat strategis. Mencari pemimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Nah, apa yang harus kami sampaikan sebagai orang media atau sebagai kalau kita sekarang bertemu dengan ditonton orang-orang Surabaya, Mas Rohim, apa yang harus kita lakukan agar Surabaya ini eh, tidak beresiko punya pemimpin? Karena target kita ini ingin melukis sejarah baik, jadi pemilu dalam konteks pandemi dengan hasil baik, maka prioritas paskes tadi ya, protokol kesehatan itu menurut saya menjadi wajib untuk kemudian diberi konsentrasi, diberi ekstra perhatian gitu. Karena hampir semua orang mengkhawatirkan bahwa pemilu akan menjadi kluster baru. Tentu itu yang harus dijawab terlebih dahulu. Makanya kemarin saya sampaikan, bagaimana mekanisme itu bisa kemudian terjaga bahwa semua penyelenggara itu bebas, tidak menjadi OTG baru lagi itu. Oh, sekarang semua petugas sudah di rapid kok Pak. Nah, padahal kemarin kita berharap penyelenggara itu menjadi pusat dulu, kalau bisa tidak hanya sekedar rapid, tapi juga menjadi di swab gitu, khusus untuk penyelenggara itu. Sehingga modal awalnya itu sudah clear bahwa penyelenggara di tingkat TPS itu safe, itu aman. Nah, ketika kemudian penyelenggara aman, baru kemudian kita konsentrasi ke voters. Nah, voters kebetulan di PKPU sudah dibagi kan ya, sesuai dengan jadwal jamnya supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, terkait dengan voter-voters yang kemudian nanti ada perlakuan khusus ya, seperti yang suhunya di atas 37,4 dan lain-lain, itu sampai hari ini kan juga belum ada simulasi. Untuk TPS-nya nanti itu menjadi satu di luar, memang di PKPU sudah ada ditaruh di dekat situ, tapi persoalannya di dekat itu. Nah, makanya saya bilang, coba hal seperti ini belajar dari TNI Polri ya, penyelenggara, supaya kemudian simulasi lebih digiatkan lagi, karena kita tujuannya untuk memastikan bahwa TPS safe aman. Begitu TPS safe dan aman, masyarakat pasti akan mau. Apalagi tipikal masyarakat kita itu kan anut hidup, masyarakat yang gotong royong tadi. Insya Allah dengan tidak ada ketakutan untuk terpapar, semua orang ingin berpartisipasi. Nah, begitu gilirannya sudah berpartisipasi, maka angka yang ditulis 20 tadi, insya Allah rasa-rasanya saya masih bisa optimis. Kendati memang mungkin tidak bisa normal ya, seperti pilkada yang normal, tapi paling tidak jatuh di bawah 30, baru angkanya itu 30%. Menurut saya dari sisi legitimasi politik itu juga rasanya gimana ya, sudah partisipannya, taruhlah kita punya 2.100.000 pemilih di Surabaya. Pemilu normal yang datang biasanya separuh, 1.200.000 orang. Itu mau kita decrease lagi, taruhlah menjadi 700 dibagi dua paslon, masa kemudian orang dapat 300.000 kemudian bisa jadi wali kota di Surabaya. Nah, ini kan soal legitimasi politik yang menurut saya kok rasa-rasanya kok nelongso ya sebagai orang Surabaya dengan daerah yang didiami tidak kurang dari 3,1 juta orang. Jadi saya berharap pemilu kali ini betapapun mungkin ya, secara teknis kita tidak punya pengalaman, tapi mbok ya KPU itu sungguh-sungguh untuk menyiapkan simulasi di TPS ini, sehingga kemudian persepsi pikiran masyarakat itu tidak dibayang-bayangi TPS itu menjadi klaster baru. Itu yang gimana caranya kita semua bisa mendorong supaya kemudian pikiran itu, persepsi itu tidak muncul dan
orang merasa bahwa TPS itu safe. Mas Surafim, kalau data pemilih yang sudah firm punya pilihan gitu, jadi ada sisi-sisi apa yang mereka jadi perhatian untuk bisa sudah memutuskan siapa yang akan dipilih. Ada komponen-komponen atau elemen yang jadi perhatian mereka? Ya Alhamdulillah sampai sejauh ini kalau dari berbagai data survei termasuk yang survei terakhir teman-teman SSC 19 sampai 24 November itu yang angka undecided-nya itu terus menurun dari yang semula 18% di September turun menjadi 16% di Oktober dan sekarang di November bisa turun 12%. Jadi angka itu sebenarnya normal. Kerap kita perlakukan sebagai angka golput itu yang tidak hadir itu. Jadi sekarang tuh situasinya sudah seperti itu. Dan yang swing voters dari yang 50,5 sekarang tinggal 41,9. Jadi sebenarnya angkanya antara ada pandemi dan tidak ada pandemi itu tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu ekstrim. Jadi melihat itu semestinya kita optimis dan ketika ditanya apakah dalam pandemi ini Anda akan tetap datang ke TPS, itu 51% masih menjawab akan datang dengan berbagai risiko yang ada. Jadi sebenarnya dari situ itu berarti kan sebenarnya hasrat masyarakat untuk menyukseskan pemilu ini tinggi. Tinggal sekarang kesungguhan dari penyelenggara. Apakah bisa menjawab respon dari pemilih Surabaya yang mungkin masih kategori antusias tadi itu dengan jaminan protokol kesehatan yang menurut saya harusnya lebih serius. Gitu. Kemudian keinginan masyarakat Surabaya yang masih tinggi memilih pemimpinnya ini bisa dijamin. Gitu. Karena saya setuju bahwa siapapun yang jadi wali kota kali ini jelas terbebani. Bahkan saya sering menyampaikan sudah setahun yang lalu, Surabaya tidak hanya butuh Bu Risma, tapi butuh Bu Risma plus. Butuh kepemimpinan yang plus. Jadi plus-plusnya ini yang dicari. Karena angka-angkanya Bu Risma itu, kalau Pak Kris itu tahu ya, angka-angkanya itu unik sekali. Kepala daerah di Indonesia ini rata-rata 70, 75, yang kategori berhasil seperti Mas Anas, itu 78. Bu Risma itu 82%. Dan di masa pandemi, kinerja Pemkot ada penurunan sedikit dari 78 ke 72. Bu Risma dari 82 menjadi 90%. Kan ya justru menjadi unik. Ada apa sebenarnya dengan Bu Risma? Makanya kemudian itu kalau dipahami sebagai beban kepemimpinan Surabaya mendatang, jelas akan menjadi beban. Dan ya itu menurut saya Surabaya akan diuntungkan itu kalau seandainya bisa memperoleh pemimpin yang Bu Risma plus gitu, yang punya kapasitas plus ya, jaminan atas sustainability tadi menjadi bagus. Ya, potensi partisipasi artinya bisa jadi harapannya baik ya. Tinggal meyakinkan publik bahwa ketika berpartisipasi itu akan terlindungi kesehatannya maupun jiwanya ya. Itu harapan kita bersama kayaknya dalam sekian hari last minute, bagaimana protokol kesehatan itu juga benar-benar dilaksanakan dengan optimal. Pak Kresna tadi, Mas Surafim mengatakan ada angka unik, tapi publik itu berasa nggak berasa, Pak, merasa ya kadung enak atau gimana sih Pak Kresna? Terus Surabaya itu butuh apa lagi gitu? Kalau ngomong, jangan-jangan butuh yang enggak gitu. Kita kalau membagi Pak ya, layanan publik itu kebetulan yang menengah bawah ini
merasa terangkatnya itu sangat besar. Angka-angka yang sederhana saja, stabilitas harga. Walaupun itu tidak hanya urusannya Pemkot, tapi upaya menjaga, menjamin, dan mengontrol stabilitas harga itu sangat terasa gitu ya, dan itu membuat ya kelas-kelas yang di bawah itu, menengah ke bawah itu merasa beneran ini ada perhatian, atau dalam bahasa sederhana lah orang bilang, kok yo ngerti gitu loh, iku karepku gitu loh Pak, ya kira-kira itu ya. Dan ini berkelanjutan gitu ya, jadi mulai mungkin kita ingat-ingat lah ya, mungkin kampung itu di paving gitu ya, lalu mulai kampung itu tidak hanya di paving ya, sampai lampu di kampung itu ya. Kalau musrenbang itu rebutan gitu ya, RT ini gitu ya. Kalau bisa lampu itu tiap 30 meter gitu ya. Nah, cerita-cerita ini kita dapat kalau kita dengarkan, ngikuti musrenbang, lalu kita lihat gitu ya. Sampai misalnya kampung yang berinisiatif mendaur ulang air limbah rumah tangga. Ya ini kan, ya ini karena kalau ndak cerdas, lapo mikir ngono iku gitu loh. Ya, nah ini kan contoh-contoh ini memberi gambaran, karena sudah diberi layanan, mereka juga menyambut dengan ide-ide. Ada kampung yang hijau gitu, tiap rumah minimum 5 pot gitu ya. Dan ini dan isinya itu tidak hanya bunga, tapi juga lombok, nanam apa jahe, nanam kunyit ya. Dan ini kalau dicek betul ya, hampir 60% warga itu sangat peduli pada, misalnya kita sebut aja lah penghijauan, atau ya yang kita kenal hari ini urban farming gitu ya. Jadi kesan bahwa hidup di kota ini nyaman dan menjadi murah karena dia dapat ide-ide, melakukan inisiatif yang nggak terasa, dia nggak mengeluarkan uang untuk sayur gitu ya. Bahkan sampai ya kalau lebih dijual gitu ya, atau dibagi ke tetangga gitu ya. Sawiku sesuk panen gitu ya. Ditum-tum satu kampung ya. Yang kelompok lain bilang, nggonku kangkunge mau panen gitu ya. Dan ini hal-hal yang mungkin belum keluar sebagai ukuran yang kita sebut gotong royong itu kayak apa gitu ya. Dan hari ini selama pandemi lebih banyak lagi. Jadi ada yang takut ke pasar. Terus gitu beli pipa-pipa, dilobangi, dialiri, nanam sayur sendiri gitu ya. Nah, yang contoh-contoh kayak begini tidak tampak di daerah lain, tidak sekedar dipromosi. Nah, saya baru dengar gitu ya, bahwa di sini kalau mau gitu bibit dikasih. Bahkan sekarang ini nanam ikan lele sama gurami, gurami atau apalah, ikan yang gampang tumbuh itu disediakan bibitnya ya. Jadi support pada partisipasi itu menjadi real dan tidak terasa gitu ya. Tidak terasa itu tidak terasa bahwa dia itu menghemat banyak karena berbuat banyak juga ya. Jadi hidup di kota ini kesan murah karena ada banyak hal
yang dia dapat support gitu loh. Ya. Iya, iya. Kan memberikan semacam apa ya, insentif gitu loh ya. Karena kotanya care ya, walaupun tidak punya pertanian yang gede gitu ya, tetapi upaya mengaktifkan misalnya saja urban farming ya. Ya kita tahunya kalau ada lelang apa urban farming gitu ya, ada yang nawarkan belimbing bolo 3 kilo gitu ya, ada yang nawarkan apa hasil kebun sendiri gitu. Tapi kalau kami kelihatnya dari pahlawan ekonomi, ada yang punya tanah cuma 130 meter persegi, tapi hasilnya itu dipakai bikin minuman ya, mulai apa kembang telang ya, terus gitu ada yang pakai kemangi, ada yang pakai belimbing bolo ya. Nah kalau yang rosella apa itu makin banyak, tapi tidak dari kebunnya sendiri, tapi banyak yang punya kebun dan mendayagunakan kebun itu memproduksi. Nah, sikap entrepreneurial yang kayak gitu, itu kalau tumbuh alami dan nular, menjadikan kota ini kuat. Ya, UKM-nya itu punya ide, inisiatif yang sangat beragam, dan akhirnya keluar ide-ide original gitu ya. Dan ini mungkin yang membuat apa kota ini nyaman gitu. Nyamannya ini ya, itu tadi UKM itu difasilitasi tempat marketingnya gitu ya. Dibikinkan pasar di level kelurahan, kecamatan, nanti di level kota dibuatin ya. Kalau enggak pandemi itu kan ada event-event di pasar di Jalan Tunjungan ya. Nah, ini kan gambaran bahwa mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat ini sangat menginspirasi orang berusaha ya. Dan ini mungkin sesuatu yang ya bagaimana ini dilanjutkan, dikembangkan dan ditingkatkan ya. Kalau perlu ya kita akan punya UKM ekspor misalnya ya. Dan ini harus dimulai dari situ, tidak sekedar untuk show gitu ya, tapi betulan gitu. Dan kita bisa menggerakkan lebih banyak, dan ini akan mengimbas. Anak muda-muda kita akan lihat ibunya atau bapaknya terlibat itu, akan mendorong, oh saya juga mau wirausaha gitu. Ya, tidak harus jadi pegawai gitu. Nah, ini kan lihat ibunya kayak gitu, bapaknya bahkan kadang-kadang ikut bantu, bahkan membesarkan usaha, menimbulkan ide, inspirasi, dan suasana rumah itu berubah total gitu ya. Ya, terima kasih. Kawan masih bersama saya ngobrol bareng dengan Mas Rohim sebagai peneliti dan Pak Kresna Yana Yahya. Kita bicara tentang sustainable city. Terkait dengan sebagai peneliti Mas Rohim, saya itu masih percaya nggak percaya gitu ya tentang money politik di Surabaya. Masih kenceng sih, tapi itu pengaruh bener nggak sih di Surabaya? Karena kalau itu kejadian kan ya sayang banget Surabaya dipertaruhkan untuk sesuatu yang instan begitu, mempertaruhkan 5 tahun ke depan untuk sesuatu yang instan. Masih sangat signifikan bisa berpunya pengaruh. Halo? Di atas 34%, tapi khusus di daerah urban. Jadi kita punya data ya, risetnya SCC, saya rujuk itu, ada penurunan yang signifikan. Kalau money politics pada saat pemilu legislatif
itu efektivitasnya 18%, maka sekarang di pilkada yang akan kita lakukan ini, itu efektivitasnya hanya 10,4% saja. Dan ada 39% pemilih Surabaya yang anti money politics. Bahkan 28% itu akan menerima uangnya dan dia tidak memilih calon. Jadi sebenarnya kalau digabung 28 sama 39%, itu ngeri bahwa masyarakat Surabaya akan menghukum pada siapa saja melakukan tindakan politik. Karena yang mau menerima duit dan memilih itu hanya 10,4% saja di Surabaya. Bandingkan dengan di daerah rural, di daerah pedesaan, itu yang efektivitasnya masih 38%. Di Surabaya itu bisa decrease sangat jauh, padahal orang sedang kehilangan banyak pekerjaan. Jadi pandemi ini memberi tekanan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kena PHK. Bayangan saya pasti praktik politik akan tinggi, tapi kok justru tambah turun dari 18% efektivitasnya menjadi 10,4%. Luar biasa. Apakah ini karena pergerakan pemilih rasional Surabaya yang 27% itu juga sedang kita cari. Tapi menurut saya kan mengembirakan sebenarnya bahwa apa yang kita khawatirkan bahwa pandemi akan jor-joran duit, faktanya di Surabaya akan ada potret seperti ini bahwa efektivitasnya terus menurun terkait MP itu. Jadi rasa-rasanya ya ini tidak tahu ya, harus kita syukuri atau bagaimana, karena bayangan saya begitu banyak PHK, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, pasti yang namanya duit siapapun masih butuh. Tapi justru dia terima duitnya, tapi dia tidak memilih calon, itu 28%. Luar biasa itu menurut saya datanya. Kalau di tracking dengan data-data yang lain daerah, menurut saya Surabaya ini wabil khusus gitu. Menurut saya, kalau saya membaca tren data tentang money politik di Surabaya. Ya, saya tertarik istilah tadi bahwa orang Surabaya menghukum terhadap pelaku money politik. Mudah-mudahan seperti itu ya, artinya gimana ya, harus Surabaya yang dibangun secara hati-hati gitu kan, ke arah yang benar, dan ini akan ditinggali oleh anak cucu kita gitu, dan diperjualbelikan gitu untuk bisa jadi karena yang tadi disampaikan oleh Pak Krisna itu juga masuk. Jadi adanya peningkatan kelas menengah Surabaya, masyarakat Surabaya tingkat pendidikannya sudah yang bertambah, lalu pengalaman kepemiluannya juga cukup baik. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang juga mendorong angka ini. Tapi tentu saja banyak variabel lain yang bisa menjelaskan. Tapi dugaan saya karena kelas menengah Surabaya yang mulai konsolidatif ya untuk urusan pengalaman pemilu. Ya. Mungkin bagian dari rasa cinta kepada Surabaya juga saya tidak tahu. Tapi yang pasti kan kelas menengah Surabaya sedang tumbuh. Pemilih rasional yang 27% itu juga sedang berkembang. Bisa jadi itu juga mengkonfirmasi tentang efektivitas MP yang hanya 10,4% ini. Mudah-mudahan karena memang juga latar belakang pendidikannya juga kualitasnya makin bagus. Iya. Masa tenang sekian hari, 3 hari, 4 hari, ada pengaruh Mas Surokin dalam kebiasaan di data keluar untuk perubahan-perubahannya? Masih. Jadi orang yang akan berubah pilihannya pada masa tenang itu juga masih cukup tinggi. Bahkan yang berubah pada hari H itu juga cukup tinggi karena mengkonfirmasi dari swing voters yang 40,9 tadi itu. Jadi masa tenang itu juga ya harapan saya mereka kontemplasi ya bisa, karena angka 38% itu kan menarik bahwa orang masih akan memperhatikan visi misi program ya, walaupun itu bagi orang survei selalu dikatakan sebagai ya jawaban itu pasti nomor 1 gitu. Tapi bayangan saya bahwa ya hari tenang itu orang pasti akan mempertimbangkan aspek-aspek itu. Nah,
angkanya juga masih cukup tinggi orang yang akan berubah pada hari tenang dan pada hari H. Jadi itu juga krusial menurut saya, sepanjang tidak ada MP dan orang kemudian lebih banyak didorong untuk menjadi pemilih rasional, berarti kita sebenarnya sedang meningkatkan kualitas demokrasi elektoral kita. Jadi harapannya ya gimana kita minimalisasi berbagai hal yang bisa mengubah pikiran orang. Jadi sampai sejauh ini memang alhamdulillah 38% orang bisa berubah karena visi misinya, baru kemudian 9% itu karena pemberian, apakah itu sembako, apakah money politik yang 10 tadi, terus kemudian baru di bawah-bawahnya itu angkanya terlalu signifikan. Tapi orang memperhatikan tentang visi misi program, alhamdulillah masih cukup dominan. Dan itu sebenarnya menurut saya secercah ya harapan bahwa demokrasi elektoral di Surabaya insya Allah akan bisa kita pelihara. Faktanya memang jumlah mata ya yang mengawasi pemilu di Surabaya juga cukup banyak, yang beda dengan daerah yang rural, pedesaan yang biasanya jumlah pengawasnya tidak terlalu kuat ya, seperti di Surabaya. Bisa jadi MP itu menurun drastis di Surabaya ya karena pengawasan partisipatoris publik yang kuat. Jadi sebenarnya kan orang Surabaya mulai sadar nih bahwa hal-hal begitu itu tidak ya akan membuat efek negatif untuk elektoralnya. Iya. Ya artinya masa tenang itu ya tidak tenang ya. Sebenarnya tidak tenang melihat angka simpoternya yang masih tinggi. Aduh, ya itu yang harus bangun kehati-hatian bersama bahwa ini Surabaya ke depan 5 tahun. Kita menentukan Surabaya 5 tahun ke depan. Pak Kresna, ini terkait pandemi, kita juga masih harus bergaul dengan COVID ke depannya. Dan kita sedang transisi pemimpin daerah, gitu kan. Kita juga harus juga punya mewaspadai pemimpin kota ini punya perhatian, punya knowledge, punya strategi yang siap membantu warga ini menghadapi COVID. Apa yang harus dilakukan warga, Pak, untuk persiapan ya, artinya lepas dari pemimpinnya seperti apa, opportunity, wait and see, semuanya market, semuanya wait and see. Pada yang teman-teman saya banyak yang ngempet gitu, tapi juga nggak berani eksekusi gitu. Sebagai warga kota gitu, sedang transisi pemimpinnya, kita mesti seperti apa tipsnya Pak Kresna? Salah satu yang utama ya hari ini adalah menyambut berita bahwa vaksin itu akan datang akhir tahun ya. Dan kita ya masyarakat harus makin mendorong dalam tanda petik memudahkan penyebaran dan vaksinasi ya. Dengan demikian resiko penularan dan kecemasan masyarakat akan turun ya. Jadi saya mendengarkan bahwa ada kota-kota dengan dana-dana swadaya memberi prioritas vaksinasi itu pada pelayan-pelayan publik gitu ya. Kalau cuma nunggu uangnya pemerintah atau jatahnya pemerintah pusat, buat kota sebesar Surabaya harus ada dana-dana imbangan untuk jadi inisiatif pemerintah kota. Ya. Karena kalau katakanlah saja 30% orang itu sudah divaksinasi, maka kita tinggal menunggu partisipasi masyarakat menengah atas yang mulai berani mengeluarkan uang untuk mandiri gitu ya.
Dari catatan di dunia, seperti China itu kenapa bisnisnya kok cepat buka? Karena pemerintahnya sigap dan tidak banyak hambatan psikologis dari masyarakatnya. Ya. Dan artinya secara sederhana gini, sosialisasinya baik, pelaksanaannya itu juga sangat mudah, dan membuat kota-kota tertentu itu memang kepengen dan ayo kerja gitu ya. Dan kalau dilihat timing ya buat kota Surabaya itu menjadi sangat signifikan. Ambil contoh tadi ya, kalau 1 juta orang itu sekolah dan kuliah dan aman, saya kira pebisnis akan bergerak geruduk-geruduk gitu. Ya. Karena indikatornya sederhana lah ya. Ya kita sekarang ada daerah-daerah sudah hijau ya, berapa 100 berapa kelurahan itu, tapi masih ada yang kuning gitu ya. Dan ada kecenderungan di beberapa wilayah naik gitu ya. Nah, ini yang mesti kita jaminkan bahwa kepastian bahwa aparat kesehatan dan aparat Satgas ini serius menangani ini dan memberikan perhatian yang bagus pada pembukaan sekolah-sekolah, itu akan merubah keadaan. Ya. Kalau pabrik dan kantor sudah 80% masuk, Pak. Ya. Bahkan masuk tidak lagi work from home. Ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada ketahanan-ketahanan di kantor-kantor itu. Ya. Dan saya mendapat angka bahwa mereka masuk full gitu juga tidak banyak yang tertular atau terkena gitu ya. Dan mereka juga menetapkan apa istilahnya sanksi yang strict gitu. Jadi kalau ada orang bolos 2 hari harus swab. Ya. Jadi ada kantor-kantor yang sudah menetapkan itu hanya untuk membangun prevention bersama gitu ya. Jadi kalau liburan kapan itu ada yang bilang yang keluar kota masuk kantor harus swab ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka juga berkomitmen menjaga kelanggengan dan keutuhan kantor itu tidak tertular gitu ya. Jadi saya mulai melihat anggapan tentang COVID ini sudah disupport di level kantor-kantor atau bisnis-bisnis. Ya. Kalau pabrik, saya juga tahu ada beberapa pabrik, begitu panasnya di atas 37,5, langsung disuruh swab. Ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka serius mencegah dan menanggulangi karyawannya yang ada gejala gitu. Ya. Nah ini tentu akan memberi optimisme ya. Karena kita kebetulan hari ini tahu lah ya di Solo kayak apa, di Jawa Tengah itu ada desa-desa tertentu yang hampir semua kena gitu. Kenapa? Ya enggak pernah peduli sama protokol. Nah kita di Surabaya ya mungkin sampai di level kampung itu sudah ada apa istilahnya ya kalau bahasa Surabaya ini saling ngelingno gitu ya. Ya itu kan juga bangun awareness yang tinggi pada pencegahan dan pemutusan penularan gitu. Dan kita berharap ini ya teman-teman kita di Satgas COVID dan masyarakat akan jauh lebih tinggi ekspektasinya pada kecepatan vaksinasi, pada kecepatan penanganan gitu. Ya. Baik Pak Krisna,
nggak berasa ini kita ada di ujung sesi. Untuk sebuah statement terakhir Mas Surohim, dari data-data Mas Surohim, highlight-nya kembali agar bisa memotivasi warga ambil peran serta yang aktif untuk bisa menentukan nasib Surabaya ke depan, dipastikan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Bahkan angka-angkanya tadi memang masih banyak yang swing voternya. Bagaimana? Ada motivasi dari Mas Surohim yang pegang data sekarang untuk bisa publik partisipasinya bisa meningkat. Ya, saya masih meyakini bahwa sebagai masyarakat timur kita punya perbedaan ya. Masyarakat barat yang individualis, ya. Masyarakat kita itu masyarakat komunal yang kadang-kadang muncul grupnya itu tinggi. Saya masih memiliki keyakinan itu akan tetap ada, sehingga sepanjang penyelenggara serius untuk kemudian bisa memastikan bahwa protokol kesehatan itu oke, bahwa TPS itu aman, rasa-rasanya saya masih bisa optimis bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat, semata-mata ingin membantu menciptakan sejarah baru dalam pemilu pandemi ini. Semua orang sebenarnya sadar itu, masa kita kalah sama Korea di Korea bisa meningkat malah partisipasinya. Mungkin bisa jadi kita juga ingin membantu, karena semangat filantropi masyarakat kita itu kan juga tinggi termasuk di dalam politik, dan kita percaya bahwa Surabaya ini selalu menjadi geopolitik yang ya, dikategorikan itu sebenarnya Liga 1, tetapi selalu menjadi liga utama. Kelasnya itu sama dengan Jakarta ya. Jadi itu yang membuat kenapa kemudian dinamika di Surabaya selalu tinggi, dan ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan di Surabaya selalu tinggi. Saya pikir penjelasannya sebenarnya ada di sana. Sehingga menurut saya ada dorongan, pasti ada dorongan, keinginan masyarakat Surabaya bahwa kotanya ingin jauh lebih baik, ingin tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Dan sekali lagi memang itu tidak mudah bagi siapapun yang terpilih, karena pasti akan melihat capaian Bu Risma yang menurut saya angkanya kadang-kadang unik tadi itu. Baik, terima kasih Pak Kresna. Pentingnya keberlanjutan statement terakhir, kita lagi menentukan pemimpin masa depan Surabaya. Silakan Pak. Ya, ini kan yang kita sebut leadership, itu adalah kepemimpinan ya, yang tidak gampang buat siapapun yang belum pernah masuk itu untuk masuk ya, karena sistem ini sudah jalan, sudah bekerja, dan sudah dinilai baik. Ini yang mungkin membuat siapapun lah penantang atau yang mencoba ingin masuk tidak gampang, karena ada kekuatan organisasi dan organisme yang tumbuh dari masyarakat ya. Dan ini tentu ya dalam kondisi pandemi apalagi ya, karena apa? Sangat berisiko kalau ada banyak perubahan mendadak ini, karena itu berkaitan dengan cara penanganan dan cara-cara mengatasi masalah ya. Jadi ini kan ya tidak beruntungnya itu karena ada pandemi gitu ya. Sehingga yakin saya masyarakat itu memilih sesuatu yang dia lebih yakin gitu ya, atau membangun sesuatu yang dia gampang yakin kalau sistem ini jangan terlalu berubah gitu ya. Tadi latar belakangnya sudah banyak ya, bahwa pendidikan di kota ini juga sudah tinggi ya, pendapatannya itu naik 3 kali lipat dalam 10 tahun ya, dan ini memberikan semacam legitimasi bahwa tuntutannya juga akan sangat tinggi ya. Ya istilahnya kalau bisa itu
ada cara yang lebih inovatif lagi gitu, mencegah penularan, mempercepat vaksinasi, mengurangi penularan, ya. Dan ini tentu berharap iklim bisnisnya juga tumbuh gitu. Ya karena kalau lihat buat yang ekspor misalnya, ini kebetulan timing bagus. Karena ekspor kita se-Indonesia ini ya di atas ekspektasi karena banyak negara tidak mampu supply gitu, ya. Nah, salah satu yang menguntungkan di Jatim karena produk pertanian itu hampir tidak goyang, ya. Jadi bahkan kalau dilihat angka-angkanya, inisiatif pertanian ini naik saking lamanya pandemi. Ya, jadi tadi yang saya ceritakan dulu biasanya sayur beli di pasar, sekarang nanam sendiri gitu dan bisa beragam gitu, ya. Nah, ini tentu orang berharap bahwa kalau bisa jangan lama-lama transisi ini gitu, ya. Dan banyak hal pengalaman mereka yang terjun ke dunia katakanlah e-commerce itu menikmati, ya. Jadi dulu istri-istri yang tidak bekerja ya apalah masak 15-20 porsi gitu dan bisa menutupi overhead cost gitu ya, dan ini akan menimbulkan gerakan-gerakan baru. Nah, siapa yang dalam tanda petik tanggap ya dan bisa mengambil kekuatan-kekuatan masyarakat ini, tentu itu akan ikut mendorong keterpilihan mereka gitu, ya. Harapan kita ya orang percaya bahwa sistem yang ada ini masih kita perlukan, sedang kita kembangkan, dan kita nuntut lebih baik lagi, lebih cepat gitu, ya. Tadi buat kalangan pebisnis ingin daya belinya kalau naiknya lebih cepat, ya kita berharap iklim bisnis itu membuat pemulihan ekonomi ini akan lebih gampang gitu. Ya, terima kasih pada netizen E100 dan kawan-kawan yang sudah menonton di channel ini. Terima kasih Pak Kresna, Mas Rohim. Mudah-mudahan kita bisa sharing untuk tema yang lain, untuk Surabaya yang lebih baik ke depannya. Semuanya, semoga selalu sehat semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Kris. Terima kasih.